Hai, balik lagi sama Kun dan kita ada di event Archipelago Raid di Doomsday Last Survivor. Yang mana ini secara live ada di hari pertama ya. Sekarang kita pengen bahas buat para pemula Doomsday Last Survivor gimana sih cara main AR ini, terutama yang baru main ya. AR ini sebenarnya adalah event war yang paling besar di mana ada 4 legion kita di sini, ada bagian utara, selatan, barat yang kiri ya, sama timur. Itu saling berperang untuk menguasai satu bangunan yang istimewa yang memberikan kekayaan yang berlimpah gitu. Singkatnya, mekanismenya kayak gimana? Ini dia mekanismenya. Pertama, fase 1 dimulai. Misalkan tanggal 30 April, hari pertama itu ada misi-misinya di mana hari pertama itu lebih fokus ke tas-tas ringan aja. Jadinya Alliance itu harus punya beberapa watchtower untuk dibangun untuk menuju ke ini ya, tower dan checkpoint. Yang mana kalian bisa lihat di hari pertama, ini live banget hari pertama. With no UTC kita langsung gas ke map ini dan langsung buat tower untuk ke checkpoint ini, keluar untuk menuju ke level 6 Westwood Tower dan checkpoint ya. Itu untuk tas hari pertama. Sedangkan tas-tas ringannya ya, kalian di hari pertama itu karena masih belum ada war tower atau war besar, itu fokusnya ke field battle, dimana kita bakal banyaknya itu ngumpulin dulu sumber daya kayak ngekill zombie buat dapetin buff yang tadi kalian lihat. Ini di sini nih, ini ngekill pirates atau bajak laut, dan satu lagi itu untuk material ya. Materialnya itu ada base warehouse yang kayak gini nih ikonnya. Nih, kalian bisa dapat alliance material untuk bantu alliance kalian buat dapetin material membangun tower. Dan satu lagi itu zombie yang ngasilin material ya, kalau nggak salah tuh namanya dia tuh di sini ya, Armor Scavenger ya. Tadi sih aku udah nge-record ya yang ini kalian bisa lihat di sini, Armor Scavenger. Oke. Nah, itu dulu fokus untuk hari pertama. Jadi kalau yang masih bingung hari pertama ngapain untuk di AR, itu fokusnya adalah kalian bisa lihat-lihat dulu misi-misi hadiah yang bisa kalian dapetin. Itu sih kata kuncinya. Nih kayak Alliance Mission. Di Tactical Sandbox ini kalian bisa lihat Alliance apa aja yang ada di satu legion gitu. Kalian bisa analisis di sini, mau lihat Alliance gini gimana sih performanya, banyak yang kuat-kuat atau enggak. Kalian bisa lihat di sini. Ini udah ke capture atau belum. Nah, kalian bisa cek ya. Ini bakal available atau bisa diserang kapan, buff-buffnya apa aja, kalian bisa di sini lihat. Terus untuk Alliance Missionnya kalian tinggal beresin aja. Hari pertama, misalkan hari pertama ya fokusnya untuk pembangunan, kayak ikut ngebantu ngebangun Alliance Watchtower atau tower ya, terus ngangkut material dari tempat tani tadi, sama ngekill Armor Scavenger yang bakal ngedrop semen ya. Itu fokus di hari pertama sih. Secara singkatnya kayak begitu. Moga aja nggak terlalu lama karena aku udah retake ini sekali. Terus zombie ini kalian bisa pokoknya beresin semua misi yang ada di sini yang mendatangkan hadiah, itu bakal nggak akan salah sih. Tuh, kayak gathering masih oke banget untuk hari pertama, ngekill rebel, pirate, zombie, kemudian training pasukan kita ya. Itu bakal banyak dapat hadiah, termasuk ada rankingnya juga. Jadi kalau misalkan kalian nge-training banyak, itu dia bakal nge-rank kita juga, bisa dapat seasonal merit yang lumayan juga, 2500 gem ya. Kalau misalkan kalian tertarik, asalkan ya bisa bersaing di sini. Karena semua legion dihitung ranknya ya, jadi satu. Terus Glorious Journey ini untuk ngasih progres kalian tuh, rating performanya dari keseluruhan air nih, seberapa
seberapa berguna sih kalian di AR ini, seberapa bagus performa kalian di AR. Kalian bisa lihat di sini masih C rating aku karena baru mulai banget, belum fokus. Nah, di sini ada 4 bar yang kalian bisa lihat di sini, bisa kalian penuhin. Dengan cara yang ini kalian bisa pencet tanda seru itu, kalian bisa lihat misi-misi apa yang bisa kalian lakuin buat menuhin bar ini. Semakin penuh barnya, semakin banyak koin yang didapat dan semakin bisa kalian nukerin buat hadiah-hadiah ini ya. Kalian bisa langsung lihat di in-game, misalkan shelter growth itu gather resources sama pakai speed up item. Jadi kalau kalian semakin banyak ngelakuin gathering sama nge-speed up pakai item speed apapun, si bar hijau ini bakal terus keisi dan semakin banyak koin yang kalian dapat. Begitu pula kayak team construction, berarti watch tower, ikut bangun tower, kemudian zombie clearance, zombie conquest itu ngekill musuh ya, sama rally garrison itu termasuk. Kemudian Great Pirate King ini kalian bisa lihat di sini tuh status semua alliance ya, dari segala macam war zone. Dengan hadiah-hadiahnya. Mungkin aku nggak akan bahas kalau kalian mungkin nanti pusing ya. Untuk player pemula, selanjutnya Light of Doomsday. Selama kalian ada di teritori Legion atau Alliance, itu bakal aman seperti event-event lain, dan ada 70% rate rescue rate yang bakal balik. Misalkan squad kalian ikut nyerang bangunan tertentu kayak checkpoint, atau tahu kayak ini nih, kayak misalkan nyerang tower musuh atau nyerang bangunan ini nih, Treasure City, La Sanctum, itu kan biasanya pasukan kalian nggak masuk rumah sakit tapi langsung mati. Nah, itu bakal dikembalin 70% lah. Bisa naik juga, tergantung, kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk selanjutnya ini War Meets War, kalian bisa dapetin poin dari cara-cara tadi ya, yang ada di Glorious Journey ini, bakal menaikkan poin overall kalian di War Meets War nih. Kalian bisa lihat cara buat dapetin poinnya di sini, di Archipelago Raid. Di sebelah kanan atas ada My Points. Di situ kalian bisa poin dengan cara donasi. Dulu mah ada donasi enggak sih, sekarang juga ada donasi 600 poin per satu Alliance Building Materials, yang tadi udah aku jelasin dari mana aja, yaitu dari Base Warehouse, Zombie Armor Scavenger, sama apa lagi, sama gathering kecil-kecil juga ada poinnya sih. Terus mayoritas ngekill pasukan musuh, terus ngekill zombie, ngekill hive mind, melatih trup, sama pasukan rumah sakit. Semakin banyak di rumah sakit juga kalian dapat poin sih, walaupun ya semoga janganlah lebih banyak kalian dapat kill point ya daripada rumah sakit poin. Itu, dan kalian bisa lihat hadiahnya ya, rankingnya berapa, dan hadiahnya ini ada 2 fase yang bakal kita jelasin di sini ya. Fase 1 kalian bisa lihat fasenya di sini. Pertama, hari pertama bakal ringan aja, jadinya tasnya adalah nyelesain semua misi ringan kayak training, gathering, sama bikin tower, ngarahin tower dan ikut instruksi leader. Selanjutnya ya field battle. Setelah itu kan bakal kebuka nih tower yang ke-6 dan checkpoint 7. Tower yang ke-6 itu yang ini. Yang ini nih, yang di pojok-pojokan nih ya, tower 6. Di pojok sini juga ada tower 6 juga. Ya, di ujung-ujung itu nge-capture 1 itu, dan checkpoint yang ini biar kita bisa maju ke wilayah sini, wilayah tengah, yang mana nanti kita tujuannya buat dapetin Treasure City ini. Untuk hari yang kedua ya, jadi hari kedua itu bakal battle di sini, tapi kebanyakan sih nggak akan ada battle karena biasanya ada sekutu ya. Biasanya legion itu nggak cuma satu, tapi punya temen, punya sekutu sama legion lain. Kalau misalkan di sini kuning sama merah gitu, bakal sekutu. Nanti dipertimbangin siapa yang bakal nge-capture ini, karena yang nge-capture ini pertama kali dapat hadiah, dan yang terakhir kali dapat hadiah juga. Yang bakal megang sampai akhir itu bakal dapat hadiah Legion ranking, dimana syaratnya itu kalau kalian top 500 dengan poin skor minimal 2 juta,
Kalau nggak capture city yang ketujuh tadi, kalian bisa dapat hadiah ini berdasarkan ranking kalian. Kalau misalkan nggak memenuhi syarat, kayak 2 juta belum nyampe, ya nggak akan dapet. Jadi harus diperhatiin legion kalian nanti bakal ngambil atau enggak nih kira-kira. Nah, biasanya taunya dari mana? Taunya dari poin War Meets War ini. War Meets War itu poin keseluruhan kalian bisa dapetin. Tadi caranya udah aku bahas di sini. Nah, nanti kalau udah poinnya banyak, kalian bisa dapat hadiah ini berdasarkan poin yang ada di sini misinya. Dan itu bakal di ranking di sini. Jadi selain hadiah yang awal di sini yang Legion punya, ada juga War Meets War yang ditotal dari semua poin Legion ya, merah, hijau, kuning, biru semuanya ditotal di sini. Nah, itu bakal di ranking juga dan bakal dapat hadiah juga nih. Top 200 dan minimal 12 juta bakal dapat hadiah ini nih. Mau menang mau kalah. Itu ada di sini. Tapi untuk player pemula lebih baik sih fokus aja coba dapetin poin-poin ini ya, poin-poin hadiah-hadiah yang ada di sini dulu daripada fokus ke ranking-ranking yang lumayan sengit banget sih. Jadi untuk hari kedua sih seperti itu ya. Hari pertama ringan, hari kedua bakal banyak di field dan bantu sekutu buat ngambil material yang ada di tengah sini ya. Setiap 2 UTC dan 14 UTC untuk zombie yang paling besar di tengah. Itu mulai dari hari pertama sih. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu bakal banyak di field kalian buat sama-sama nyari bahan material di sini. Bahan material buat apa? Buat bangun tower ya. Jadinya semakin banyak material kan semakin jauh kita bisa nyerang musuhnya gitu. Selanjutnya sekalian buat nyari poin juga. Nyari poin kill musuh. Itu pusatnya itu ada di jam-jam segitu. Itu dia hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian hari keempatnya kita nanti checkpoint ke-6 ini bakal terbuka. Dan semuanya bakal fokus ke area tengah 2 lawan 2 ya. Jadi pas awal itu sebenarnya 1 lawan 1 lawan 1 lawan 1. Tapi biasanya karena sekutu seperti yang aku tadi bilang, jadinya aman damai tentram tuh. Kita bakal mulai rally, garrison dan lain-lain itu ada di hari keempat, dimana kita akan ngerebutin level 8 Last Sanctum antara fraksi kiri kanan gitu misalnya. Atau ya pokoknya 2 lawan 2 dengan hadiahnya lumayan banget ya, 1000 untuk first capture rewardnya kayak gini hadiahnya. Dan dapat hadiah juga di Archipelago Raid ini untuk fase yang kedua seperti yang kalian lihat tadi. Kalian bisa dapat 2 tipe hadiah, fase 1 yang tadi level 7 dan fase 2 yang lebih berharga lagi. Syaratnya beda ya. Yang Legion itu yang fase 1 tadi syaratnya ada di atas top 500 minimal 2 juta dan nge-capture level 7 city. Kemudian kalau faction ranking itu top 800 minimal 2 juta juga, tapi nge-capture yang level 8 gitu. Hadiahnya ini. Kalau nggak nge-capture juga dapat hadiah ya. Beda sama yang level 7, kalau nggak nge-capture nggak dapat hadiah sama sekali. Jadinya ya ini bakal menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan sama leader-leader kita untuk milih sekutu yang tepat ya, biar kita bisa bekerja sama buat dapetin ini dan event ini sampai selesai eventnya dan kita dapat hadiah maksimal gitu. Jadi kira-kira kayak begitu untuk penjelasan singkat mengenai Archipelago Raid. Bukan singkat sih, lumayan menyeluruh ya. Cukup banyak, kalian bisa lihat-lihat juga di sini ada fase 1 fase 2 nih, kalian bisa lihat juga faction allocation dari 4 legion nanti 2 versus 2. Intinya kayak gitu buat ngerebutin level 8. Kalian juga kalau mau iseng-iseng lihat-lihat informasi, nanya-nanya ke Alliance Leader juga boleh banget ya. Alliance Leader maksudnya Alliance Chat ya. Boleh banget, tapi previewnya kayak begitu ya. Intinya sih enjoy aja mainnya, jangan terlalu takut buat main field. Kalau misalkan kalian masih lemah ya sebisa mungkin mainnya bareng sama yang besar-besar gitu, sama pemimpin kalian buat barengan ikut mainnya di field atau mainnya isi-isi tower ya. Isi-isi tower, ikut rally dan sebagainya.
Jangan lupa buat ikutin mark petunjuk ya, yang kayak angka 2 gini yang ada di field nih. Kalian baca sekutunya siapa aja gitu. Ya kayak begitu sih. Jadi thank you buat yang udah nonton. Dan kita bakal ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sama satu lagi ya, ini ada prinsip mekanisme airdrop. Kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian bisa gak harus jalan kaki gitu. Buat dimanapun shelter kalian berada, kalian gak usah harus jalan kaki untuk menuju ke beberapa tempat ya. Kalian misalkan keluarin aja squad, misalkan ini yang mau pergi gitu. Nah, kalian bisa pencet icon yang ada di sebelah sini, sebelah kanan. Kalian bisa pilih mau teleport ke mana. Selama wilayah tersebut belum direbut sama musuh, kalian bisa untuk teleport ke 5 wilayah ini. Caranya tinggal pilih aja, misalkan mau ke tengah, pencet aja tengah, terus pilih squad mana yang mau diteleport ke sini. Nih, ada biayanya ya. Maksimal kan itu 1.500. Nah, satu squad misalkan 150. Kalau semua lebih mahal. Ya kayak gitu sih. Kira-kira ya. Tinggal pencet request airdrop ntar ke bawah. Ntar terus keisi lagi sih si bahan bakarnya. Jadi nanti langsung ke teleport ke tengah sini, kalian nggak usah harus jalan. Itu sih mekanisme yang cukup penting buat manuver kalian ya. Jadi kayak gitu aja buat penjelasan Archipelago Raid untuk kali ini. Sama aja ternyata sama yang take pertama, sekitar seginian juga menitnya. Tapi semoga bisa nge-cover segala pertanyaan dan penasaran kalian tentang AR ini ya. Jadi thank you buat yang nonton, dan kita bakal ketemu lagi di video aku saja. Aku Ankun, say goodbye. Bye.